Shalom keluarga beriman, selamat hari Minggu, happy Sunday. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini, katakan amin. Semuanya kita orang-orang percaya, memiliki iman dan kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita angkat pujian ini dengan imanku. Ini pujian kami Tuhan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagi hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Jawaban doaku, dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Sekali lagi dengan imanmu nyanyikan di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Jawaban doaku, dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Biarlah Tuhan bersukacita pagi hari ini melihat iman setiap kami. Kami percaya Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kami, semuanya mungkin bagi Tuhan. Yang tidak berharga bagi manusia, semuanya berharga bagi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah sanggup melakukan segala perkara, melampaui apapun yang kami pikirkan Tuhan. Amin. Temukan iman dalamku. Setiaku kepadamu selamanya. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku.
Tuhan Yesus. Ini iman kami dan kepercayaan kami di depan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami datang Tuhan sujud tersungkur di kaki-Mu. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau pagi hari ini Tuhan penuhi setiap kami. Tuhan Yesus yang menjangkau dimanapun keberadaan kami Tuhan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan di dalam keadaan apapun Tuhan pada saat ini. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami kuat Tuhan. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membuatku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Sungguh hanya hadirat-Mu yang dapat memuaskan hati kami, memuaskan dahaga jiwa kami Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan. Kasih-Nya mengalir dari tempat yang maha tinggi, memenuhi setiap kita pagi hari ini. Dia lihat setiap hati yang rindu. Yes, Tuhan, kerjakan Tuhan, kerjakan Tuhan. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Inilah kerinduan hati kami, agar Engkau senantiasa hidup dalam kami Tuhan, untuk selama-lamanya. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu untuk selalu merasakan kasih-Mu, hadirat-Mu, dan tinggal di dalam bait-Mu. Inilah kerinduan hati kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu dan pakai hamba-Mu lebih lagi. Kami buka hati kami dan pikiran kami hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya di minggu keempat bulan Februari, yakni hari ini Minggu 27 Februari tahun 2022. Tanpa terasa kita telah tiba di minggu terakhir di bulan Februari, dan minggu depan kita akan masuk di hari baru,
minggu baru, bulan yang baru, yakni bulan Maret. Dukung doakan, di ibadah bulan Maret kita dapat kembali bertatap muka di WTC Mall lantai 6 Ruang Raja, dan ibadah diadakan seperti biasa dalam 2 services, yakni jam 8 pagi dan jam 10.30 pagi. Puji nama Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini terambil dari surat Yudas pasal 1 ayat 4. Satu ayat saja. Judulnya di Alkitab LAI ialah hukuman atas guru-guru palsu. Demikian firman Tuhan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Perhatikan di sana judulnya ada kata-kata guru-guru palsu. Jadi hari ini saya ingin bagikan buat kita semua tentang guru-guru palsu. Siapa sih guru-guru palsu? Apakah guru-guru palsu? Ya, guru-guru palsu itu artinya adalah pengajar-pengajar yang tidak sesuai dengan yang Alkitab inginkan. Siapakah guru-guru palsu? Ya, guru-guru palsu adalah mereka mengajarkan firman Tuhan. Ya, tetapi tidak sesuai dengan yang Alkitab ajarkan. Saya adalah guru, termasuk guru karena saya mengajarkan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian terhadap domba-domba Tuhan. Saya diberi tanggung jawab jemaat, berapapun jumlahnya, baik kecil, sedang maupun besar. Dan saya berusaha atas tuntunan Roh Kudus, juga mohon dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tidak menjadi guru-guru yang palsu. Artinya menjadi pengajar-pengajar yang harusnya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita bisa belajar bahwa ternyata Alkitab sudah mencatat ya tentang guru-guru palsu bukan hanya dari kitab Yudas, tapi juga di surat Petrus. Ya, bahwa guru-guru palsu itu sudah ada dari sejak dahulu kala. Dari zaman Perjanjian Lama, dari zaman Tuhan Yesus baru melayani di bumi, sampai gereja mula-mula dan sampai hari ini. Inilah yang harus kita waspadai. Siapakah Yudas yang menulis surat ini? Yudas termasuk adalah gembala jemaat. Yudas di sini bukan Yudas Iskariot. Yudas di sini dikatakan di ayat yang pertama dari Yudas hamba Yesus Kristus saudara Yakobus. Siapakah Yakobus di sini? Tentu Yakobus di sini bukan Yakobus yang Rasul Tuhan, ya, tetapi karena Yakobus Rasul Tuhan sudah mati terlebih dahulu di dalam Kisah Rasul, tetapi ini adalah saudara-saudara secara darah dari Kristus Yesus. Jadi Maria dan Yusuf juga memiliki anak setelah Yesus lahir di muka bumi ini. Dan anak-anak tersebut mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan juga melayani Tuhan dan melayani di gereja Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang ciri guru-guru palsu. Ada 4 hal supaya kita boleh evaluasi diri kita kalau kita mengajar firman, atau kita boleh memperhatikan pengajaran-pengajaran yang kita terima. Yang pertama, mari kita perhatikan di ayat yang keempat. Ya, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Jadi yang pertama di sana ada kalimat mereka adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu. Jadi ciri dari guru palsu yang pertama adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk berbuat dosa. Betul, kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Semua bukan usaha saudara dan saya. Lewat iman atas pekerjaan Kristus Yesus di kayu salib yang luar biasa 2000 tahun lalu. Tetapi dari situ kita telah dipanggil untuk menjadi satu kreasi yang baru. New creation yang menjadi prototipe contoh bagi banyak orang di muka bumi ini bahwa this is orang yang lahir baru. Inilah ciptaan Allah yang baru. Inilah pribadi-pribadi yang harusnya mewartakan Kristus. Bukan mereka yang justru malah hidup dalam dosa. Nah, orang-orang yang disebut sebagai guru-guru palsu adalah mereka yang justru menyalahgunakan kasih karunia Allah dan menganggap murahan. Ya, hari ini kasih karunia Allah itu gratis, cuma-cuma, ya, atau kalau bahasa Melayunya percuma gitu ya, cuma-cuma, ya, tapi bukan berarti murahan, saudara. Nah, artinya kita tidak boleh sembarangan menganggap remeh kasih karunia Allah. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga, valuable, yang harus kita hargai, kita hormati, dan sudah selayaknya kita sadar bahwa kalau kita telah ditebus oleh darahnya, hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi hidup kita adalah milik Kristus Yesus. Sudah sepatutnya hidup kita bergerak, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi hidup menjadi hamba dosa, tapi telah ditebus menjadi hambanya Tuhan. Hamba di sini artinya bicara hidup kita nurut, tunduk,
taat dengan maunya Tuhan. Kalau Tuhan bilang bergerak, Tuhan bilang maju, Tuhan bilang ke kanan, Tuhan bilang diam, kita nurut, kita tunduk, kita taat dengan maunya Tuhan. Tetapi kita bukan menjadi orang-orang yang justru menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Gampang Tuhan tinggal minta ampun. Gampang Tuhan kita terus berbuat dosa. Kita nggak tahu loh kapan kita berpulang, saudara. Syukur-syukur sebelum menutup mata kita bisa bertobat. Tapi kalau nggak ada kesempatan, bayangkan, lagi di nightclub, lagi ngisep narkoba, saudara, lagi buat markup laporan bohong gitu. Mengerikan sekali, saudara, ketika dipanggil dalam keadaan tidak seperti dipanggil Allah dengan tujuan purpose yang Tuhan tentukan. Maka dari itu hari ini betul-betul jangan pernah salah gunakan kasih karunia Allah. Tetapi ingat itu sebagai sesuatu yang valuable. Bahwa engkau telah ditebus, engkau ini ciptaan yang baru, engkau ini menjadi contoh ya. Kalau perumahan itu ada rumah contoh. Contoh bagi banyak manusia di luar sana bahwa inilah orang-orang yang telah ditebus. Orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup mengasihi, hidup mengampuni, hidup mewartakan Tuhan, hidup yang menghasilkan buah-buah roh. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ciri dari pengajar-pengajar yang tidak sesuai dengan Alkitab atau guru-guru palsu? Mari kita tengok lagi di ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang kedua, ternyata pengajar-pengajar yang tidak sesuai Alkitab atau guru-guru palsu ternyata adalah orang-orang yang baik perkataan, pikiran, dan perbuatannya menyangkal bahwa Yesus adalah satu-satunya penguasa dan Tuhan. Ini udah mutlak, saudara. Kalau kita percaya Tuhan, Yesus itu sebagai penguasa. Nggak ada lagi jalan kiri kanan, nggak ada lagi tambahan-tambahan. Percaya Yesus, udah nggak ada lagi pakai jimat. Percaya Tuhan, nggak ada lagi, saudara, istilahnya kita percaya ramalan-ramalan lagi. Percaya Tuhan, ya udah percaya Tuhan. Nggak ada lagi kita pergi-pergi minta tuntunan dari roh-roh orang mati. Nggak ada lagi, saudara. Jadi hanya betul-betul mutlak Kristus Yesus lah sebagai penguasa, ya, the sovereign of your soul, ya, sebagai penguasa pengatur dari hidupmu, dari jiwamu. Nggak ada lagi tambahan-tambahan yang lain. Hidup kita bergerak dituntun seturut maunya Tuhan. Jadi kalau ada orang masih di luar sana yang berkata, ya ke gereja boleh, tapi nggak apa-apa juga kali ya, kita punya pegangan-pegangan, kita tengok-tengok dikit lah itu yang namanya ramalan-ramalan, kita dengar-dengar kata-kata orang pintar, kita punya pegangan lagi jimat, nggak ada lagi seperti itu, saudara, ya kan? Oh, kalau temanku ada loh, kita pergi ke ini loh, coba aja ke kubur, ada tuntunan dari orang mati. Nggak ada lagi, saudara, seperti itu. Ya, tidak ada lagi penyangkalan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Kristus Yesus. Mutlak dialah penguasa dan Tuhan. Artinya dia yang bertahta di hidup kita. Kristus Yesus yang kita sembah tidak mati loh, saudara. Dia hidup. Satu-satunya tokoh yang hadir di bumi, ya Yesus itu adalah Tuhan. Tapi dia menjelma menjadi manusia, menjadi satu tokoh manusia di bumi, saudara. Dan pelayanan di bumi 33,5 tahun hidup, 3,5 tahun melayani, dia disebut tokoh, saudara. Satu-satunya tokoh di bumi, saudara, yang pelayanannya luar biasa menggema ke berbagai wilayah, ya, mati, tapi bangkit, kuburnya ada, namun kosong, ya hanya Yesus, saudara. Gitu. Luar biasa, saudara. Artinya, kita menyembah pribadi yang hidup, bukan mati. Hari ini dia ada telinga mendengar saudara, dan matanya memandang saudara, tangannya pun sanggup memberikan pertolongan buat saudara. Indah tepat pada waktu Tuhan. Puji nama Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita buka dari kitab yang lain. Saya mengajak saudara untuk membuka dari surat Petrus. Ini menarik bahwa ternyata guru-guru palsu bukan hanya dibahas oleh Yudas saja, tetapi juga oleh Petrus. Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang pertama dipanggil, ya. Kemudian kan Tuhan Yesus juga ada pengikut-pengikutnya yang banyak gitu. Kemudian juga ada Paulus dan lain-lain. Ya, Petrus termasuk kalau boleh dikatakan murid yang sangat akrab karena ketika murid-murid lain mungkin sudah beristirahat, Petrus bersama dengan Yohanes masih terus mendampingi Tuhan dalam urusan-urusan lainnya. Dan ternyata Petrus juga membahas tentang guru-guru palsu. Kalau kita buka di dalam 2 Petrus pasal 2, judulnya adalah Nabi-Nabi dan Guru-Guru yang Palsu. Kita lihat di ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat.
Jadi mereka ini siapa? Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Banyak orang mengikuti cara hidup mereka, tapi cara hidup mereka itu dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Mengerikan sekali, saudara. Jadi ciri dari guru-guru palsu itu adalah mereka yang perkataan pengajarannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Ini yang termasuk saya terus-menerus mengkoreksi diri saya sendiri. Ketika saya mengajarkan tentang mengasihi, saya harus praktek sungguh-sungguh mengasihi. Ketika saya mengajarkan tentang kekudusan, biarlah saya praktek kekudusan. Karena apa, saudara? Karena ketika perkataan dan perbuatan berbeda, itu menjadi ciri dari pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tentu, saya dengan kekuatan saya tidak sanggup. Saya juga manusia yang lemah dan tidak sempurna. Tetapi saya mengandalkan kekuatan Roh Kudus, dan demikian pula saudara demikian harus juga mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Ketika kita mengajarkan kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, cucu-cucu kita, ya, siapapun kenalan kita, orang-orang di kantor, ketika kita mulai berbicara firman, makanya Paulus bilang kepada Timotius, waspadalah, awasilah dirimu, dan awasilah ajaranmu. Artinya you have to watch your behavior, and you have to watch your teaching, gitu. Apakah itu sesuai dengan jalan yang Tuhan tentukan, atau mulai melenceng? Gitu. Banyak pengajar yang akhirnya menyalahgunakan firman demi apa? Demi cuan, demi uang. Ya, waduh, di sana ada orang kaya. Waduh, di satu ada pengusaha. Waduh, firmannya akhirnya melenceng kemana-kemana, saudara. Firman is firman. Perbuatan kita harus sesuai dengan firman. Ketika kita mengajarkan tentang iman percaya, demikian pula kita harus tetap di dalam iman percaya di dalam Tuhan. Karena ini yang penting, saudara, dari seorang manusia. Seorang manusia akan memberikan teladan, meninggalkan legacy ketika dia memiliki satunya kata dan perbuatan. Kalau ngomongnya A tapi kelakuannya B, bagaimana mungkin? Ngomongnya harus menjaga kekudusan, jangan bercerai, tapi dia sendiri bercerai, dia sendiri selingkuhannya di mana-mana. Itu nggak sesuai, saudara. Ketika dia mengatakan harus hidup dalam kejujuran, tapi sekolahnya aja nggak jujur, ya kan? Dapat gelarnya dibeli. Nah, ini bukan masalah gelar atau tidak, tapi masalah sesuainya perkataan dengan perbuatan. Karena apa, saudara? Manusia dilihat dari situ. Apakah perbuatannya sesuai dengan perkataannya? Maka saya selalu bilang bahwa kalau saudara mau mengenal saya, jangan hanya lihat saya dari mimbar atau dari video khotbah seperti ini. Coba ayo jalan hidup dengan saya hari-hari. Kira-kira hari-hari saya tampar istri saya nggak gitu? Kira-kira hari-hari saya tendang anak saya nggak gitu? Atau saya meso-mesoin anak saya dengan kalimat kebun binatang nggak? Kira-kira kalau saya ada pembantu di rumah gitu, saya berbuat apa? Bagaimana perilaku saya terhadap orang yang lebih kecil? Tanya orang-orang sekeliling saya. Tanya sekeliling saya. Demikian pula hidupmu. Hidupmu hanya bisa dilihat sungguh-sungguh oleh orang yang ada di sekelilingmu, yang tahu hari-hari hidupmu. Mungkin kalau ketemu dengan dirimu hanya 10 menit aja, orang bisa ketipu. What a big smile, senyuman lebar, besar, ya kan? Warm hug, pelukan hangat. Tapi coba hidup dengan dirimu, 3 hari saja. Orang-orang yang hidup bersama dengan kita, yang tahu hari-hari kita, pasangan, anak, saudara, asisten rumah tangga, ajudan, pembantu, whatever you name it, orang yang selalu ketemu dengan kita, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya paling tahu karakter kita. Apakah sesuai perbuatan kita dengan perkataan kita? Marilah kita menjadi orang-orang yang sesuai perkataan dengan perbuatan. Dan yang keempat yang terakhir ini saya tarik, saudara, dari tersirat gitu. Di sana ternyata guru-guru palsu itu, kalau kita baca baik di Petrus maupun di Yudas, mereka itu bukannya fokusnya ke Tuhan, tapi malah fokusnya ke hawa nafsu, ke diri sendiri. Jadi yang keempat, guru-guru palsu atau pengajar-pengajar palsu adalah mereka yang membawa orang yang diajar bukan berpusat pada Tuhan, tapi berpusat kepada dirinya sendiri. Hari ini waspadai, baik kalau kita mengajar maupun kita terima pengajaran, saudara. Kalau ada orang, hamba Tuhan, pendeta, udah mulai mengajar bahwa, ya kalau kamu nggak sama saya, kamu nggak diberkati. Oops, itu salah, saudara. Saya selalu terapkan kepada jemaat, ya, saudara, boleh saya doakan, boleh saya bimbing, tapi pusat hidup saudara bukan saya, tapi Kristus. Anytime you wanna go, tiap kali saudara mau pergi, silahkan, asal memang Tuhan yang mengarahkan saudara. Saya tidak mau mencengkram jemaat, wah ini domba-domba, ini domba yang gemuk, ada uang, ini ada yang ini. Enggak, saudara.
Ya, jangan kejar saya. No, saya sangat tidak sempurna. Kejarlah Kristus Yesus. Jangan cari saya, carilah Kristus Yesus. Bukan berarti saya tidak melayani. Kalau saudara menghubungi, saya akan doakan. Tapi saya akan terus mengarahkan saudara semakin dewasa untuk bergantungnya sama Tuhan. Karena kalau saudara mengandalkan saya, one day you will be disappointed. Satu hari saudara akan kecewa kalau saudara mengandalkannya saya. Nah, tenaga pengajar palsu, ya, mereka yang disebut guru-guru palsu adalah mereka yang membawa orang fokusnya kepada dirinya, bukan kepada Tuhan. Sehingga terjadilah pengkultusan terhadap satu manusia. Tidak ada yang patut dikultuskan kecuali hanya satu yang layak kita agungkan, yakni Kristus Yesus. Doa saya, kita yang sudah dipercaya mengajarkan firman, kita boleh menjadi guru-guru yang bertanggung jawab, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita menerima pengajaran, kita pun boleh menjadi domba-domba yang dewasa, yang selektif, yang bisa melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan, apakah mereka sesuai dengan firman Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan buat setiap orang yang telah mendengar program ini dimanapun berada. Engkau memberkati, Engkau menjamah kehidupan mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Pemimpin yang tertinggi Presiden Joko Widodo dengan jajaran yang ke bawah. Para menteri, gubernur, birokrat, wali kota, bupati dimanapun berada diberkati Tuhan. Kami doa buat mereka yang terdampak karena pandemi ini, para pengusaha, para karyawan, dan tenaga profesional. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, secara khusus gereja orang beriman kampus Surabaya, diberkati Tuhan. Dan rencana minggu depan akan kembali ibadah tatap muka. Tuhan memberkati, semua berjalan dengan lancar dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selamanya, dan kami mau terima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.